lo satu cik cik lo satu lo cik satu cik lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين الطاهرين وجميع صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كله وجميع الأولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ورسلا من بني آدم إلى يوم القيامة. Bismillah jami' al-ulama al-amilin wal-fuqaha wal-muhaddithin wal-qurra'i wal-mufassirin wasadati sufiyyati al-muhaqqiqin wa jami' al-asatidina fi baladina al-Indonesia wa saudi madinati Cirebon wa salihim wa furu'ihim wa khasihim wa alibaitihim wa alisilsilatihim semadal hadith al-faqir wa rahmati rabbi min aba'ina hadirin wa umatina hadirin wa amina hadirin wa ammatina hadirin wa khalina hadirin wa khalatina hadirin وإخواننا هادرين وأخواتنا حاضرين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba' wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, pengurus Masjid Al-Fitrah dan jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa berkumpul bersilaturahim bersama untuk bersama-sama mencari ilmu Allah, untuk bersama-sama menghidupkan agama Allah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang syakirin, orang-orang yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lalui bersama bulan Rajab. Ya, sekarang kita masuk di dalam bulan Sya'ban. Kata orang Jawa, Rajab, Rawo, puasa, terus raya, terus jorok mertua. Seperti itu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sebelum ke pelajaran inti, sekedar lewat ya. Ada di dalam kitab Zurratun Nasihin dalam bab fi fadilati Sya'ban, di dalam bab fadilah keutamaan bulan Sya'ban. Dalam kitab tersebut diceritakan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ja'ani Jibril
telah datang malaikat Jibril. Lalu Jibril menyampaikan, ya Muhammad, kum, wahai Muhammad, bangunlah. Ini redaksi aslinya. Ya Muhammad, kum, wasolli rok'atain, summarfa yadaik waroksak ilas sama. Ya Muhammad, bangunlah dan sholatlah 2 rakaat, kemudian angkat kedua tanganmu dan kepalamu di atas langit. Nah, ini redaksi. Kemudian Nabi bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, ayyuhal lail, ini malam apa? Lalu Jibril menjawab, hadhihi lailati min nisfi Sa'ban, ini adalah malam separuh bulan Sa'ban. Yuftahu salasu mi'ati babir rahmah, Allah telah membuka di malam itu 300 pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuma syi'ta, apa yang kehendaki, pintu mana saja, 300 pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu kasih sayang Allah. Itu di malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu timbul suatu pertanyaan, sholat apa? Kan seperti itu. Di situ disebutkan ya Muhammad, kum, bangunlah. Kalimat bangun bisa saja lagi tidur, kemudian suruh bangun. Bisa jadi lagi duduk. Kum, bangunlah. Paham kira-kira? Nah, jadi bisa jadi Nabi Muhammad sedang beristirahat, bisa jadi Nabi Muhammad sedang duduk, lalu malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, kum, bangunlah. Wasalli rok'atain, dan sholatlah 2 rakaat. Nama sholatnya apa? Bebas. Yang penting sholat 2 rakaat. Yang penting sholat 2 rakaat. Jadi tidak ada sholat nisfu Sa'ban, tidak ada. Sama seperti sholat Lailatul Qadar, itu tidak ada. Tidak ada. Adanya shollu fi lailatul qadri, salat di malam Lailatul Qadar, bukan salat Lailatul Qadar. Di kitab Durratun Nasihin seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita. Berarti ketika ada orang yang berdoa kepada Allah mengangkat tangannya seperti ini, di kitab itu Nabi dianjurkan, ya Muhammad, kum wasolli rok'atain summarfa yadaik waroksak ilas sama. Sholatlah 2 rakaat, kemudian setelah sholat angkat kedua tanganmu dan kepalamu di atas langit. Berarti berdoa itu begitu. Paham ya? Nah, ini dalam teks hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi kalau ada yang berdoa, ya beli apa? Karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi kalau ada orang yang berdoa tangannya begini, ya wajar, ada contohnya. Paham gak Bapak Ibu? Paham. Jadi hidup itu jangan pusing. Ada orang doa yang begini, nama ini Allah maha esa. Kan seperti itu doa. Ada doa mainin supaya apa? Supaya beli tibel. Jadi yang penting terserah. Yang penting kita berdoa kepada Allah itu di malam nisfu Sya'ban. Kebetulan di tahun ini tepat di malam Selasa depan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang nisfu Sya'ban sebelum Bapak Ibu melewati. Ya, oleh karena itu ketika Ibu pengen menghidupkan bulan Sya'ban, maka ada sholat 2 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Paham Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah.
cerdas. Sekali menyampaikan sudah paham. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ke pelajaran inti. Kalau tidak salah saat ini soal najis sudah selesai ya. Najis sudah selesai. Sekarang faslun aqalul haid. Pasal menerangkan tentang haid. Tentang apa? Haid. Berarti ini perempuan. Ya enggak. Laki-laki juga harus ngerti. Apalagi jangan sampai ini perempuan, ya tidak. Perempuan aja kan yang kurang dari 50 tahun. Kalau sudah 50 menopause, maka sudah tidak keluar darah haid. Kan seperti itu. Ya. Sedangkan kalau menopause, sakitnya melebihi haid. Sakitnya melebihi haid. Perutnya sakit. Ya. Benar gak Bu? Enggak. Oh ya sudah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sini faslun aqalul haidi utawi luwih kidhi-kidhi haid iku yaumun sewengi walailatun. Yaumun sehari walailatun dan semalam. Haid itu yang paling sedikit 1 hari 1 malam. Itu yang paling sedikit. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya, wa ghalibuhu lan utawi lumrahi haid iku sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Berarti lumrah pada umumnya haid perempuan itu 6 hari atau 7 hari. Kemudian wa aksaruhu, dan batas maksimal. Wa aksaru lan utawi ake-ake haid iku khamsatu ishruna yauman. Iku khamsata asaro yauman. Itu 15 hari. Berarti perempuan itu kalau haid ada yang sehari semalam, ada yang 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Paham gak Pak Ibu? Nah berarti kalau ada yang 4 hari mungkin tidak? Mungkin karena perjalanan dari 1 hari sampai ke angka 6 dan 7. Bisa mungkin tidak 11 hari? Mungkin ya. Berarti kalau sudah haid perempuan itu sudah mukallaf. Sudah apa? Mukallaf. Ada yang usia perempuannya itu 11 tahun. Perempuan 11 tahun keluar haid. Ada yang 9 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada yang 12 tahun. Pertama kali haid perempuan itu manastis. Panas dingin. Gemetar. Seperti ketakutan. Itu perempuan pertama kali haid. Makanya laki-laki jangan diam-diam aja, harus tahu perasaan seorang perempuan pertama kali haid. Makanya apa? Orang zaman dulu tatkala anaknya haid, ibunya selamatan, bersyukur kepada Allah karena proses itu berjalan. Karena itu mental seorang anak tatkala pertama kali proses haid itu panas dingin, sakit sehari, 2 hari sampai 3 hari, mentalnya down, apalagi melihat darah yang keluar. Jangan Bu, Ibu sudah lupa ya, usia 9 atau 10 atau 11 tahun yang lalu. Oleh karena itu down Bu, down. Anak tuh, maka zaman dulu ambil nampan, tembok, dikasih kue yang banyak, terus disedekahkan kepada tetangga. Syukuran anak saya haid. Alhamdulillah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk haid berarti para jamaah yang minimal 1 hari 1 malam, ada yang 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Selebih dari 15 hari itu namanya damul istihadah. Itu namanya darah
hado. Paham Pak? Para Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diteruskan, aqalut tuhri utawi luwih kidhi-kidhi suci iku bainal hadotaini ing dalam antarane had loro iku khamsata asara yauman 15 hari wa ghalibu arba'u wa isruna yauman aw salasu wa isruna yauman wala hadda li aksarihi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, contoh dalam 1 bulan Januari, contoh Januari sampai tanggal 30, contoh sampai 30. Kalau mulai haid tanggal 1 selesai tanggal 15, berarti si perempuan itu sucinya hanya 15 hari. Kenapa? Karena di tanggal 1 Februari itu haid lagi. Paham Bu? Saya biasa haid tanggal 10, maka maju mundurnya haidnya itu antara tanggal 10, bisa jadi tanggal 9, tanggal 8, bisa jadi tanggal 11, 12, tapi tidak jauh dari pertama kali haid. Pengen haid biasa nggak doyan pedes, perut sakit, maka sering minum obat supaya lancar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang haid itu adalah sudah ketentuannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki berarti tidak haid. Berarti perempuan kalau haid di bulan puasa tanggal 1 Ramadan haid. Biasanya 15 hari haidnya, berarti 15 hari tidak puasa. Ntar dibayar setelah Idul Fitri. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk haid, berarti haid itu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, bukan karena penyakit, bukan karena kena sesuatu, tapi itu kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ciri si perempuan itu berarti sudah aqil balik, berarti sudah mendapatkan satu buku sendiri, yaitu amalan baik dan amalan buruk dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 1,5 bab, yaitu aqalul haid, lebih kidih-kidihnya haid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjutkan barangkali ada pertanyaan, bebas mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ini titipan pertanyaan dari teman saya yang barusan ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi begini Pak Ustadz, teman saya bertanya kepada saya, namun saya tidak bisa menjawab dan saya tanyakan ke Pak Ustadz. Jadi malam sebelum meninggal, mereka sempat bersenang-senang terlebih dahulu, mungkin bisa dipahami ya. Akan tetapi setelah selesai belum sempat mandi junub, sudah keburu didatangi oleh malaikat Israil kemudian meninggal. Bagaimana itu Pak Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya qada dan qadar ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iku mending sudah dilaksanakan ya. Ada yang belum dilaksanakan karena perempuan berpikir satu dan lain hal, sehingga ternyata tidak jadi, kemudian meninggal. Kira-kira kedua enggak istrinya? Ketun banget itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dengan posisi seperti itu, maka sahibul waris, orang yang mempunyai ahli waris, itu harus jujur menyampaikan kepada
orang yang biasa memandikan jenazah harus menyampaikan. Pak Ustadz, Pak Kiai, Ibu Nyai dan sebagainya, almarhum ini belum sempat mandi besar. Disampaikan. Maka yang memandikan jenazah itu berarti 2 kali niat. Niat memandikan junubnya, kemudian niat memandikan jenazahnya, supaya si jenazah itu berarti tidak membawa hadas besar karena sudah prosesnya dimandikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini berarti harus kita terbuka kepada orang yang biasa mengurus jenazah. Disampaikan bahwa mayit ini posisinya masih punya hadas besar, maka disampaikan. Maka Pak Kiai, Pak Ustadz, Ibu Nyai atau siapapun yang biasa memandikan, maka akan meniatkan untuk memandikan jenazah. Satu niat untuk niat mandi besar, dan niat yang kedua adalah niat memandikan jenazahnya, sama seperti menguduhkan. Nah, seperti itu, menguduhkan berarti mayit sudah mati, nggak bisa wudhu, cuman berupaya semaksimal mungkin posisi mayit ini kira-kira menghadap Allah ini posisinya suci, maka diuduhkan, dihilangkan hadas kecilnya, apalagi tadi pertanyaan hadas besar. Jadi si jenazah ini sudah tidak memiliki hadas kecil, hadas besar, seperti itu. Paham kira-kira? Kalau terlanjur Pak Ustadz, terlanjur nggak Ya, terserang. kalau terlanjur semuanya sudah terlambat, sudah terlewat, kan seperti itu ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni. Oleh karena itu banyak beristighfar kepada Allah, dan senantiasa kekurangan ditutup dengan kebaikan. Maka kekurangan itu akan terpenuhi oleh kebaikan yang kita lakukan dengan banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tidak perlu disesali. Sudah selesai, ya tinggal kita berdoa kepada Allah agar bisa kekurangan itu ditutupi dengan kelebihan doa-doa kita, kelebihan amal-amal soleh kita semuanya. Paham kira-kira? Alhamdulillah. Ada yang lain? Bebas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, ada yang bertanya, Bu, katanya suami saya sudah meninggal baru beberapa hari. Apakah saya bisa keluar, sepertinya jalan-jalan atau sepertinya keluar gitu sebelum 40 hari? Bolehkah Pak Ustadz keluar sebelum 40 hari istrinya? Yeah. Mungkin itu saja. Dan yang kedua, masalah doa ya Pak Ustadz ya. Saya pribadi nih setelah sholat lalu berdoa. Nah, berdoa ini kita kan enaknya Pak Ustadz kalau duduk seperti sila, seperti laki-laki. Yeah. Bolehkah berdoa atau berzikir duduknya bersila? Kalau perempuan kan mestinya harus jangan bersila ya Pak Ustadz ya. Yeah. Nah ini kita tuh pegel jadinya bersila. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya yang kedua yaitu
seorang perempuan tatkala iddahnya belum habis, masa iddahnya belum habis, maka tidak boleh membuat menarik orang lain, laki-laki lain bisa menarik pada dirinya. Artinya biasa-biasa baik, biasa-biasa saja. Yang biasa pakai daster ya pakai daster. Ya, jangan setelah istri suaminya meninggal baru 4 minggu atau 1 minggu yang biasa tidak diwarnai bibirnya diwarnai, tidak biasanya rambutnya merah, biasanya nggak suka keluar, biasa jalannya begini, sekarang jalannya disimping dulu. Nah itu berarti menggoda. Itu keluarnya perempuan itu dosa. Perempuan itu keluarnya dosa. Tapi kalau keluar karena kebutuhan ekonomi kan seperti itu. Tapi saya tidak berdandan seperti memancing laki-laki untuk mendekati dirinya, maka tidak berdosa. Paham kira-kira Bapak Ibu? Ya, yang berdosa itu zaman dulu kalau suaminya meninggal itu berarti si perempuan itu tidak boleh kemana-mana, di kamar dikunci segala macam. Nah kalau zaman sekarang, andai kata pertanyaan besarnya, ketika suaminya meninggal, maka perekonomian teralih oleh seorang istri, apalagi punya anak-anak kecil. Kalau 40 hari terkurung di kamar, tidak boleh kemana-mana, ekonomi gimana? Berat marit. Kan seperti itu. Oleh karena itu dipersilakan, yang penting tidak membawa mudarat, tidak membawa fitnah. Paham? Ya sama, bukan masa idah saja. Kayak ibu-ibu ngaji nih, jangan sampai membawa fitnah. Makanya kewajiban sholat fardu yaitu sunnatun muakkadatun untuk kaum laki. Perempuan itu hukumnya jawazun, boleh saja selagi tidak membawa fitnah. Paham kira-kira Bu? Membawa fitnah itu contoh, kalau mau ngaji, Masya Allah suaminya sampai pusing. Kenapa? Karena menghadap ke kaca, depan, samping, belakang, wah bener. Sehingga apa? Suami jadi curiga. Kenapa sih kalau ngaji tidur banget, biasa pakai ini, pakai itu segala macam, harumnya sampai wow, satu ruangan harum semua. Ini berarti khawatir membawa fitnah. Itu bukan hanya di masa idah. Seperti itu ya. Jadi yang penting tidak membawa fitnah bagi orang lain. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang pertama adabnya yaitu kita harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian berdoa kita menghadap ke arah kiblat. Berdoa kepada Allah, kita memuji kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah, jangan memutuskan doa itu tidak dikabul. Ya Allah, saya pengen rezeki, ya Allah. Itu sih kalau Allahnya mau, kalau tidak ya enggak. Nah itu namanya tidak boleh. Itu doa yang tidak boleh. Jadi berharap hanya kepadamu ya Allah aku bergantung, hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Adapun duduknya ibu karena duduk berhubungan dengan organ tubuh, tidak mampu ibu kenyamping, boyoknya sakit sebelah sininya, nyamping lagi boyok sebelah sininya sakit, timbul jadinya sila. Boleh tidak? Boleh. Nah, karena berhubungan dengan fisik, kan seperti itu. Apalagi zikir, sholat saja yang berdiri bisa menjadi duduk, bisa menjadi tiduran. Paham kan? Nah, apalagi zikir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting adabnya menghadap ke kiblat,
kalau bisa suci hadas kecil, hadas besar, kemudian persangka baik kepada Allah, memuji Allah, jangan persangka jelek. Kayak sih saya itu gak dikabul kalau doa itu dah, karena saya, nah itu namanya sudah pengen sendiri tidak dikabul, itu tidak boleh itu. Ya sama saja ibu minta tolong ke teman, teman, Pak, Bu, saya minta teman, saya butuh segini, itu pun kalau boleh. Nah kira-kira yang teman yang diminta tolong gimana? Ya nggak boleh lah, seperti itu. Kamunya bilang nggak boleh, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita memutus harapan kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu barangkali ada yang lain bebas. Ada nggak? Enggak. Ada nggak? Ustaz mau nanya, ada perempuan yang biasa itu haid misalkan 12 hari. Nah bulan depannya perempuan itu di pertengahan darah haidnya berhenti. Nah tiba-tiba beberapa hari keluar lagi. Nah apakah berhentinya itu diperbolehkan mandi besar dan sholat, atau ikut bulan yang kemarin? Dan apa bedanya antara darah haid dan darah istighatsah? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama hitungan hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti perempuan itu biasa haid 3 hari. 3 hari biasa haid. Setiap haid itu 3 hari dan sebagainya. Ketika itu kedua hari perempuan itu buang air kecil. Ternyata lolier itu bersih. Ya, pembalut itu bersih, tidak ada percikan apapun, bersih saja. Nah berarti kalau bersih si perempuan tersebut berarti harus mandi toharo lil haid. Setelah mandi berarti punya kewajiban untuk sholat dan sebagainya. Setelah 2 hari kemudian sholat, ternyata keluar lagi. Berarti si perempuan itu karena keluar lagi maka termasuk haid lagi. Masih dalam durasi waktu 15 hari. Paham Bu ya? 2 hari suci, 2 hari haid lagi, berarti 4 hari. Posisinya belum ke angka 15. Belum ke angka 15. Berarti kalau suci kita mandi besar, kemudian melaksanakan sholat. Pas 1 hari kemudian keluar lagi, berarti darah masih haid. Sebelum ke angka 15 hari berarti orang perempuan tersebut masih haid. Kemudian setelah selesai maka ibu periksa ke medis supaya lancar. Paham kan Bu? Ibu pernah dengar seperti itu? Ya, Dok, men saya tidak lancar. Nah itu diperiksakan, berarti ada sesuatu. Kemudian pertanyaan kedua, istihadha adalah darah kotor. Seperti contoh, saya sudah keluar darah haid hitungan 15 hari. Ke-16 hari berarti ibu wajib mandi besar dan melaksanakan kewajiban seorang muslim. Tapi darah masih keluar, nggak apa-apa, pakai pembalut. Itu namanya darah kotor.
Setelah itu periksakan ke medis supaya darahnya lancar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian warna darahnya juga berbeda. Kalau Bapak Ibu kena pisau seret, maka darah yang keluar itu merah segar. Tapi kalau darah haid itu merah kecoklatan. Baunya minta ampun. Nah, baunya minta ampun. Darahnya merah kecoklatan. Nah, kalau istihadah berarti warna darahnya beda dengan darah haid tadi. Paham gak? Oleh karena itu karena berdasarkan penelitian dari Imam Syafi'i, sehingga mengetahui warna darah yang keluar ketika haid itu beda seperti darah segar. Darah haid berarti merah kecoklatan. Seperti itu para jamaah yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. Berarti darah istihadah itu yang perempuan mennya lebih dari 15 hari. 15 hari masih haid. Ke-16 harinya itu namanya darah istihadah. Perempuan itu sudah harus mandi besar dan perempuan itu sudah wajib melaksanakan sholat dan yang lainnya walaupun masih memakai pembalut. Paham kira-kira? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lain bebas. Jangan malu-malu. Boleh bebas. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit bertanya Pak. Ya. Kalau di bulan puasa kita haid ya Pak. Hari pertama kita haid sampai 15 hari. Berarti 15 hari ke sana berarti kita kan puasa ya Pak ya? Ya. Nah, untuk membayarnya itu sekalian kita puasa Syawal apakah bisa Pak? Ya. Sekalian niatnya gitu loh Pak. Itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, bulan puasa saya haid 15 hari. Kemudian setelah hari raya ada puasa 6 hari sunnah ya, mengikuti puasa 6 hari mengikuti setelah Ramadan. Pahalanya besar. Sekarang Ibu, seperti ini nih Ibu nih, ya Ibu. Ibu niat ke sawah. Mau menabur pupuk. Pas menabur pupuk, ternyata di bawah Ibu, di bawah kaki Ibu, ternyata ada ikan. Ada ikan banyak. Ikan itu boleh diambil nggak? Boleh. Sudah. Besok hari Ibu menabur pupuk lagi. Tapi dalam hati Ibu dari rumah sudah beda seperti awal. Kalau awal ingin menabur pupuk. Hari yang kedua saya mau nabur pupuk sambil cari ikan. 2. Ternyata di hari kedua ikan tidak ada. Ada penyesalan? Nyesel. Halo? Ada ya? Ada penyesalan. Kenapa? Karena niatnya dua. Jadi niat itu cukup satu saja. Jangan dua. Paham kan Bu? Nah itu. Sebab kalau niatnya 2 itu sudah gak benar. Sudah. Contoh Bu ya, contoh. Saya nggak menjawab itu, tapi Ibu yang memprediksi hasilnya saja. Contoh, Ibu jamaah Alfitro nih, ya. Diminta untuk hadir
ke A, acara 4 bulanan. Tapi orang miskin, apa Cek? Orang miskin, rumahnya gubuk, lantainya tanah, gentengnya pengen rubuh, reot. Di jam yang sama, di hari yang sama, di tanggal yang sama, ibu Alfitro diaturi sama bos. Kira-kira ibu nih jumlah 50 jamaah yang datang ke yasinan tadi dengan ke bos banyak mananya Bu? Banyak kemana? Oke, bos. Sehingga apa? 10 orang ke gubuk reot, 40 orang ke bos. Berarti yang datang ke bos ini niatnya 1 dan 2. Ayo, 2. Yasinan dan besek, ya kan? Ya. Nih Bu, kalau niatnya sudah seperti itu, ternyata di rumah bos yasinan selesai, ibu nih diam, lihat pintu lagi, kok nggak keluar sih? Keluarlah aqua 1, keluar aqua, diminum lagi, nggak keluar. Oh barangkali ntar menteang, selawat, selesai pulang nih. Ternyata tuan rumah, makasih ya Bu atas kehadirannya Bu, makasih Bu, aduh baik-baik sekali Bu. Ibu pulang 40 orang, Kecewa. apa Bu yang dirasakan? Jujur baik, kecewa, putrat. Ternyata bertemu dengan ibu-ibu yang 10 tadi yang di gubuk reot, ternyata bawahnya ember besar Bu ya, ininya besar, ininya duren 5, papasan dengan ibu. Ayo, apa yang terjadi? Tadi saya gak kesitu saja, ya kan? Nah itu karena niatnya dua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau niat jangan dua. Kalau niatnya 2 sudah gak bener. Bener gak? Halo, bener gak Bu? Nah awas nih, sering ibu-ibu yang sering diaturin tuh, ibu-ibu pengajian tuh ya, 4 bulanan, 7 bulanan, yasinan dan sebagainya. Awas nih, niatnya harus 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini mengingatkan saja, ini soalnya penyakitnya ibu-ibu, penyakit saya juga, juga. Oleh karena itu bareng-bareng belajar. Coba untuk niat itu cuma 1. Sebab kalau niatnya 2, yang satunya nggak dapat, ibu jadi kecewa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Selasa depan saya nggak hadir, ya, diisi oleh kebiasaan yang ada di sini. Karena di musola saya juga, ya seperti itu. Kalau malam nisfu Sya'ban, maghribnya yasinan, isaknya lek-lekan itu berarti ceramah tentang nisfu Sya'ban. Oleh karena itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Tadi malam Selasa depan silakan kegiatan di Masjid Al-Fitrah seperti biasa saja ya, karena di kegiatan yang sama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ntar untuk Selasa depannya lagi kita masuk ke aqalun nifas, yaitu darah nifas. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad karimina wa dzikna wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin hamdan zakirin hamdan yafi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu min adil sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahya minhum al amwat. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal majlis, ij'alna ya Allah jam'an marhuman, jam'an maghfuran, jam'an min ahli ibadah wa min ahli ta'atillahi wa rasul. Waj'al jam'ana fi hadzal majlis min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'u sunnatihi wa ya'malu syafa'atu fid dunya nasma ukhrana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizun ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Allahumma